Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Ini Borneo, mengangkat karya dan budaya. Nah, kali ini Ina dan rekan-rekan sekalian, kita akan membacakan atau menginformasikan ragam budaya dan khas yang ada di seputaran Kalimantan. Dan tentu saja hanya dalam segmen khas Borneo berikut ini. Baik pemirsa, kita langsung saja pada ragam yang pertama, di mana agrowisata petik buah melon di Desa Jatuh, Kabupaten Hulu Sungai Tengah hasilkan penjualan 6,2 ton buah melon dalam 3 hari. Suksesnya BUMDes agrowisata ini akan menjadi percontohan bagi BUMDes lainnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Berikut informasinya untuk Anda. Ditengarai sulitnya menjual hasil panen melon, BUMDes Pertala di Desa Jatuh, Kecamatan Pandawan mencoba metode penjualan dengan cara lain di pada masa panen ketiga, yaitu dengan konsep agrowisata petik melon. Cara ini dinilai berhasil karena menghasilkan penjualan 6,2 ton melon dalam waktu 3 hari. Hasil ini meningkat dibandingkan dengan masa panen sebelumnya yang hanya terjual 3-5 ton di tengkulak. Agrowisata di lahan seluas 0,4 hektar ini dinilai mampu meningkatkan pendapatan asli desa, membuka peluang usaha bagi masyarakat, sekaligus memperkenalkan potensi pertanian Desa Jatuh sebagai destinasi wisata edukasi berbasis perkebunan. Salah seorang pengunjung agrowisata dari Desa Muara Rintis, Paridah, menyebut harga melon cukup terjangkau yang hanya 12.000 per kilogram. Ia menyarankan agrowisata ini dikembangkan dengan menambah kebun buah lain agar pengunjung bisa membeli buah secara variatif. Menurut ulun lah, pendapat ulun, ini kan melon nih, ditambahin aja kayak itu buahnya, misalnya semangka atau apa kayak itu, nah supaya lebih mantap lagi, lebih bagus lagi. Ada pilihannya. Iya, jadi ada pilihan buah-buahnya kayak itu. Selain kalangan masyarakat, agrowisata ini juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Dinas PMD Hulu Sungai Tengah juga menilai keberhasilan BUMDes Pertala akan dijadikan percontohan untuk BUMDes lain di bumi Murakata. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Nah, kalau tadi soal petani, sekarang tentang kerajinan nih, di mana di tengah perkembangan zaman saat ini pemirsa, kerajinan rotan masih tetap diminati masyarakat. Dan peminat dari kerajinan ini bukan hanya berasal dari luar daerah tentunya, bahkan telah menembus pasar internasional. Nah, ini dia informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Kerajinan rotan hingga saat ini masih menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya di berbagai masyarakat di seluruh dunia, terutama di Provinsi Kalimantan Timur. Walau telah melewati perkembangan zaman, kerajinan rotan tidak pernah kehilangan daya tariknya. Bahkan dalam era modern ini, kerajinan rotan terdapat dalam rumah-rumah dan ruang publik. Kerajinan rotan juga menjadi bagian integral dari kebudayaan berbagai kelompok etnis di seluruh dunia. Salah satu daya tarik utama dari kerajinan rotan adalah keunikan dan kekuatannya. Rotan memiliki serat yang kuat dan lentur, yang dapat dibentuk menjadi berbagai macam bentuk. Kerajinan rotan hingga saat ini masih memiliki pasar yang cukup luas. Salah seorang pemilik galeri kerajinan rotan di Samarinda, Emi, mengatakan, selain masyarakat lokal, pesanan juga datang dari luar daerah, mulai DKI Jakarta, Sulawesi hingga Bali. Emi mengaku, pesanan bahkan juga datang dari luar negeri. Galeri kerajinan rotan yang telah dirinya bangun sejak tahun 1991 ini memiliki beragam jenis produk menarik seperti kaban, dompet rotan, hingga anjat.
terdapat 10 macam jenis produk yang ada di galeri itu. Semua produk yang Emi jual merupakan hasil dari pengrajin lokal dengan kualitas rotan terbaik yang didatangkan langsung dari Kabupaten Mahakam Ulu. Di sini kita kerajinan rotan alam. Rotan alam yang kita memberdayakan perempuan-perempuan Dayak Kalimantan Timur. Khususnya dari pedalaman atau perbatasan Kalimantan Timur. Gitu. Jadi sumber daya alamnya semua berasal dari sana. Banyak sebenarnya. Ada rotan warna putih, rotan hitam, rotan merah. Tentu ada. Seperti contohnya rotan merah. Rotan merah itu banyak dinyari karena bilangnya teksturnya jauh lebih kuat. Kalau warna hitam itu dia elegan. Kalau warna hitam itu rotan itu sendiri kita rebus pakai daun-daunan hutan yang sudah tebaran di tanah-tanah, itu yang kita ambil untuk menjadi warna alami. Emi mengungkapkan antusiasme masyarakat daerah maupun luar daerah terhadap kerajinan manik dan rotan masih cukup tinggi. Sebagian besar menjadikan kerajinan ini selain untuk kebutuhan juga dijadikan sebagai oleh-oleh khas daerah. Untuk kisaran harga produk rotan ini dibanderol mulai dari harga Rp500.000 hingga Rp2,5 juta. Harga jual itu sudah sepadan dengan kualitas rotan yang dimiliki. Selain itu, rotan juga merupakan bahan yang ramah lingkungan. Rotan dapat tumbuh dengan cepat dan dapat diperbarui dengan mudah sehingga tidak memberikan dampak negatif pada lingkungan seperti penggunaan bahan-bahan sintetis. Banyak desainer dan pengrajin kini menggabungkan unsur-unsur tradisional dengan desain kontemporer untuk menciptakan barang-barang yang sesuai dengan selera zaman sekarang. Kerajinan rotan juga telah merambah ke dunia fashion dan aksesoris seperti tas, topi, dan sepatu yang terbuat dari rotan semakin populer dan menjadi pilihan favorit bagi masyarakat yang ingin tampil beda dengan gaya yang ramah lingkungan. Salah satu aspek yang membuat kerajinan rotan begitu menarik adalah keindahan yang ada dalam setiap detailnya. Dengan semua potensi dan keunikan yang dimilikinya, kerajinan rotan akan terus menjadi bagian penting dalam budaya modern. Emi berharap kerajinan rotan akan terus berkembang dan berlanjut di masa depan. Auzan Gizam dari Samarinda melaporkan. Baik pemirsa, sekarang kita beralih ke Kalimantan Tengah, di mana ada kelompok petani yang tergabung dalam perkumpulan Tani Lintang Batang Hortifarm di Desa Bukit Batu, Kecamatan Cempaka, Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berhasil mengembangkan budidaya kelapa kopior. Bagaimana keseruannya pemirsa? Berikut liputannya untuk Anda. Kelapa kopior dikenal memiliki keunggulan rasa dan tekstur unik yang menjadikannya sangat diminati pasar terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bogor. Dalam 1 bulan, kelompok tani ini mampu memproduksi hingga 10.000 butir kelapa kopior. Harga jualnya pun menjanjikan, yakni antara Rp100.000 hingga Rp150.000 per 1 buah. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran serta 35 anggota kelompok tani yang aktif mengelola kebun dan menerapkan metode pertanian modern. Khususnya, kultur jaringan untuk menghasilkan kelapa kopior berkualitas tinggi. Dengan bimbingan dari para ahli, para petani kini lebih mengenal dan memahami seluk-beluk budidaya kopior, termasuk perawatannya yang lebih intens dibandingkan kelapa biasa. Kelapa kopior itu adalah kelapa yang direkayasa, yang tujuannya nanti sebetulnya untuk makanan, Pak. Jadi buah dagingnya itu dia lepas alami. Ketika dia sudah umurnya mencapai kurang lebih 10 bulan. Dari pertama dia muncul
antesisnya ya. Jadi antesis itu dia bunga, dia menjadi buah, itu namanya antesis. Berarti ada perubahan genetiknya Pak ya? Iya betul. Memang itu diciptakan di breedingnya seperti itu. Tanah di Kalteng ini cocok Pak ya? Wah sangat cocok Pak. Iya. Bahkan sebetulnya Kalimantan ini anugerah saya bilang. Kalau di Jawa dia akan masak bisa dipanen itu 11 bulan. Di kita matahari lebih banyak, nah kita bisa 10 bulan. Oh, 10 bulan panen. Tidak hanya menjanjikan keuntungan dalam jangka pendek, pengembangan kelapa kopior ini juga dinilai sangat potensial untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Dalam kurun waktu 1 tahun saja, hasil panen yang diperoleh mampu memberikan peningkatan pendapatan signifikan bagi para petani. Tanaman ini luasnya ada 30 hektar, ya. Kemudian kita sudah panen di angka 10.000 butir, hampir sudah panen setiap hari. Pemasaran kita masih ada di Kalimantan Tengah, kita masih meraba di Kalimantan Tengah, tetapi untuk di luar Kalimantan sudah ada di Jakarta, di Jawa Tengah, sudah kami kirim ke sana. Harganya berapa Bang satu biji? Kalau di luar untuk di luar Kalimantan itu 100.000 sampai 150.000 per biji harga kelapanya. Kalau untuk di Kalimantan Tengah kita masih memperkenalkan produk tersebut. Untuk kelapa kopior ini memang menjadi ikon atau buah premium di kota-kota besar. Makanya kami mencoba Lintang Batang untuk mencoba membuahkan di Kalimantan Tengah ini dengan kondisi tanah yang seperti ini, tetapi kita bisa membuahkan kelapa kopior, bisa kita kirim ke luar Kalimantan untuk mengenalkan bahwa Kalimantan bisa menanam kelapa kopior. Dengan semangat gotong royong dan visi ke depan, Perkumpulan Tani Lintang Batang Holti Farm menjadi contoh inspiratif dalam mengelola pertanian berbasis inovasi. Kesuksesan petani Lintang Batang Holti Farm membuktikan bahwa daerah seperti Kota Waringin Timur memiliki potensi besar untuk mengembangkan produk unggulan berbasis lokal. Julham Effendi dan Muhammad Harto melaporkan. Ya teman-teman semua, itu dia ini Borneo pada edisi hari ini. Dan sekali lagi jangan lupa untuk turut meramaikan kegiatan Festival Rakyat Nusantara 2026 di lapangan Agatis Tanjung Selor. Betul sekali, dan juga jangan lupa menyaksikan Piala Dunia 2026 dan Anda juga bisa mengikuti nobar bersama hanya di lapangan Agatis Kabupaten Bulungan, Kota Tanjung Selor dan Provinsi Kalimantan Utara. Akhir kata saya Ina Priani Dan saya Jeff Harrison, turut undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Di saat itulah ingin rindu selalu keindahan senyuman dari sudut menikmati imaji bersamamu. Maka terimalah diriku, kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu, dan ku akan memberikan yang terbaik untukmu.
kasih.